Chapter 576 Siapa yang melintasi kesengsaraan. Langit biru yang awalnya cerah tiba-tiba dipenuhi dengan cahaya petir yang tak berujung. Pancaran listrik seperti lautan yang menenggelamkan padang gurun. Ini adalah pemandangan yang menakutkan. Pada saat itu, langit seakan-akan runtuh. Saat itu gelap gulita dan ular listrik menari-nari secara kacau. Seolah-olah ada naga banjir yang tak terhitung jumlahnya, yang bergelombang. Hong! Suara itu memekakkan telinga. Jika orang biasa berada di sini, gendang telinga mereka pasti akan pecah. Suara yang luar biasa itu seperti auman kilin, mengguncang gunung dan sungai, hampir menjungkirbalikkan bumi yang besar. Dari kejauhan, tempat itu tampak menindas dan menakutkan. Hamparan cahaya hitam turun seperti hujan deras. Ada badai petir di mana-mana. Long long long. Di antara mereka, ada beberapa kilat berwarna darah. Mereka seperti sungai darah yang mengalir ke laut. Pemandangan itu sangat mengerikan. Hutan belantara yang damai ini segera hancur. Pada saat itu, tempat ini benar-benar meletus. Selain guntur yang memekakkan telinga, tidak ada suara lain. Guntur dan kilat yang dahsyat, bahkan menyebabkan gunung-gunung di kejauhan runtuh. Pancaran listrik bahkan tidak menyentuhnya, tetapi gelombang kejutnya saja sudah menghancurkan banyak tebing, membuatnya tidak ada lagi. Puing-puing menembus awan, dan pancaran listrik menyelimuti langit. Yan Yunluan melewati kesengsaraan terakhir kali dan memasuki kediaman cendekiawan aneh. Bahkan belum 3 bulan, namun dia menerobos lagi. Semua orang sangat terkejut. Apa yang dimaksud dengan jenius? Yan Yunluan memberikan penjelasan terbaik. Kekuatannya sendiri sangat besar, dan bakatnya sangat mencengangkan. Begitu dia memiliki kesempatan, dia akan menerobos. Kaca. 9 garis petir berwarna darah seperti 9 naga ganas. Mereka setebal istana saat mereka meliuk-liuk, menembus kehampaan dan menciptakan hamparan yang membara. 9 lubang hitam tiba-tiba muncul. 9 garis cahaya petir berwarna darah semuanya menyambar ke arah Ye Fan. Kesengsaraan surgawi telah dimulai, menenggelamkannya segera setelah tiba. Ini dikendalikan oleh seseorang. Seseorang berteriak karena khawatir. Yan Yunluan sangat tenang. Meskipun dia sedang melewati kesengsaraan, dia tidak takut sama sekali. Dia memanfaatkan hukuman surgawi untuk menghancurkan Ye Fan di sini. Kaca, kaca. Kemudian, 9/9, 80 garis petir berwarna darah keluar. Mereka saling terjalin bersama, membentuk sangkar petir yang menekan ke depan. Menggunakan kehendak manusia untuk mengendalikan sebagian dari kekuatan hukuman surgawi. Semua orang berteriak karena khawatir. Orang biasa bahkan tidak akan bisa melindungi diri mereka sendiri dalam keadaan seperti ini, jadi bagaimana mereka bisa memasuki sangkar petir? Boom! 81 garis petir merah menyambar bersama-sama, membentuk sebuah sangkar yang seperti istana kecil. Itu misterius dan tak terduga, tetapi sangat tidak stabil. Bagaimanapun, ini adalah kesengsaraan petir, dan tidak ada yang benar-benar bisa mengendalikannya. Ye Fan seperti naga banjir, berenang di lautan petir. Tidak ada yang tahu apa yang dia rasakan saat ini, tetapi melihat bahwa dia tidak dalam keadaan menyesal, sepertinya dia masih bisa bertahan. Wosh! Kandang itu seperti penjara surgawi, menyegel ke 4 arah. Akhirnya, itu mengelilinginya, ingin mengurungnya di dalam. Busur petir yang tak berujung mengalir turun, menyambar ke arah dalam. Mengerikan, ini adalah hukuman surga. Semua orang merasakan hawa dingin menjalar di tulang belakang mereka, dan bulu kuduk mereka berdiri. Pada saat ini, tidak ada yang ada lagi. Retakan besar yang tak berujung muncul di bumi yang besar, membentuk lembah-lembah yang besar. Lautan petir meluas, melonjak ke bawah. Itu adalah pemandangan hari kiamat. Yan Yunluan berdiri dengan bangga di tengah lautan petir. Tidak peduli berapa banyak petir yang menari-nari, dia tidak merasa takut sama sekali. Dia menatap Ye Fan dengan senyum dingin di wajahnya saat dia melambaikan kesengsaraannya, ingin menekannya. Bulu kuduk semua orang berdiri. Siapa yang berani begitu ceroboh melawan badai petir seperti itu? Siapa yang bisa bertahan dengan aman? Ini adalah hak istimewa dari monster. Hanya ketika mereka menerobos, mereka akan menarik hukuman surga, membuktikan betapa kuat dan luar biasanya mereka. Dunia ini sangat adil. Meskipun 9 dari 10 orang akan mati setelah menerima ujian dari surga, dan tubuh serta jiwa mereka akan dihancurkan di setiap kesempatan, begitu mereka melewati kesengsaraan, kekuatan mereka pasti akan jauh lebih besar daripada mereka yang memiliki level yang sama. Ini juga alasan mengapa mereka disebut monster. Mereka telah mendapatkan pengakuan dari surga dan mengalami penempaan kehendak dunia. Mereka secara alami adalah orang-orang yang luar biasa. Boom!
Tiba-tiba, sangkar yang dibentuk oleh jalinan petir mengeluarkan suara keras. 81 garis petir berwarna darah dihancurkan, dan Ye Fan bergegas keluar. Dia tidak terluka sama sekali. Tuan kecil ini memang luar biasa. Dia tidak hanya mengandalkan kekuatan busur 1000 kematian, dia sendiri juga sangat kuat. Semua orang tercengang. Untuk bisa keluar dari badai petir ini sudah merupakan pertunjukan yang menantang surga. Namun, mereka tidak tahu apakah dia akan bisa melarikan diri pada akhirnya. Meskipun hukuman surga sangat menakutkan, itu juga semacam kesempatan. Dia ingin meminjam hukuman surga Ye Fan untuk menarik hukuman surga transformasi naga miliknya. Dia ingin menggunakan ini untuk menerobos dan naik ke domain yang sama sekali baru. Huff. Yan Yunluan dengan dingin mendengus. Melihat Ye Fan baik-baik saja, dia berjalan di udara, menggambar lebih dari puluhan ribu garis petir. Dia ingin secara pribadi mengendalikan langit yang penuh dengan petir untuk mengubah Ye Fan menjadi abu. Bergemuruh. Pada saat ini, tidak ada matahari, bulan, atau bintang. Tidak ada makhluk hidup lain di dunia. Hanya ada lautan petir yang tak terbatas. Rasanya seperti lautan yang bergelombang, mengguncang jiwa manusia. Boom! Itu seperti gemuruh genderang ilahi di pengadilan surgawi. Gunung-gunung dan sungai-sungai bergetar, dan di kejauhan, banyak gunung yang runtuh karena gelombang kejut. Bumi retak dan hancur tak dapat dikenali. Ini adalah kekuatan langit dan bumi. Tanpa ampun dan menakutkan, membuat hati orang menjadi dingin. Jika itu adalah orang biasa, mereka pasti sudah lama berubah menjadi abu, tidak dapat bertahan lebih lama lagi. Di kejauhan, semua orang menggigil dalam hati. Banyak orang berkeringat dingin, dan pakaian mereka basah kuyup. Kekuatan langit dan bumi semacam ini bukanlah sesuatu yang bisa dilawan oleh orang biasa. Terlalu menakutkan. Begitu seseorang masuk, mereka pasti akan berubah menjadi arang. Bahkan karakter level anak suci pun akan kesulitan untuk melarikan diri. Suasana yang keras menyebar, dan orang-orang merasakan kedinginan di hati mereka. Jika itu mereka, bagaimana mereka bisa menghadapinya? Mereka kemungkinan besar tidak memiliki cara untuk menghadapi kekuatan hukuman surga sendirian. Hong. Yan Yunluan mendekat, dan benar saja, dia membawa puluhan ribu kilatan petir bersamanya, menenggelamkan Ye Fan. Orang luar tidak dapat melihat apa yang terjadi, dan semua orang berpikir bahwa segala sesuatunya tampak suram baginya. Di dalam lautan petir, ular-ular perak menari dengan kacau. Cahaya hitam berenang di sekitar, dan cahaya warna-warni merah menyembur keluar. Semua jenis garis-garis petir yang sangat besar membentuk dunia hukuman surga, menghancurkan segalanya dan menerobos semua penghalang. Yan Yunluan mencibir, menggunakan fisiknya yang kuat untuk menahan kesengsaraan petir. Dia menatap ke pusat petir, percaya bahwa Ye Fan tidak bisa bertahan lebih lama lagi dan akan berubah menjadi abu. Namun, tepat pada saat ini, ekspresinya tiba-tiba menjadi lesu. Dia melihat Ye Fan berjalan keluar selangkah demi selangkah, membiarkan puluhan ribu garis petir turun ke tubuhnya. Dia sama sekali tidak takut. Ketika Yan Yunluan mendengar kata-kata ini, ekspresinya langsung berubah. Dia merasa ada sesuatu yang tidak beres. Pihak lain sebenarnya tidak terluka. Mungkinkah dia juga monster yang melewati hukuman surga? Ah! Dia mengeluarkan raungan keras, menembus lautan petir dan langsung ke awan. Rambut hitam di kepalanya berdiri tegak, menari-nari dengan kacau. Pada saat ini, hukuman surga yang lebih besar turun, dan itu sebenarnya adalah cahaya petir 5 warna. Ye Fan memiliki senyum tipis di wajahnya. Dia berdiri di depannya, membiarkan hukuman surga turun. Dia benar-benar tak kenal takut saat dia berjalan ke depan. Puluhan ribu kilatan petir tidak bisa menghentikan langkah kakinya. Hong! Cahaya petir yang tak berujung melonjak seperti sungai besar, seolah-olah domain bintang jatuh. Itu adalah bentangan tak terbatas, menelan Ye Fan di dalamnya. Yan Yunluan sendiri merasa sedikit tegang saat dia menatap ke sisi lain. Namun, tidak lama kemudian, Ye Fan keluar lagi. Tidak ada satu pun tanda hangus di tubuhnya. Itu masih belum cukup. Hukuman surga terlalu lemah. Biarkan badai petir datang sedikit lebih ganas. Kata Ye Fan. Ketika Yan Yunluan mendengar kata-kata ini, dia sangat marah sampai ingin muntah darah. Ini adalah hukuman surga. Bahkan karakter level anak suci pun harus menderita keluhan jika mereka masuk. Jika terlalu lama, mereka pasti akan dipukul sampai mati. Namun, ada seorang penguasa kecil yang sangat dia benci, yang mengandalkan benda-benda eksternal. Dia seperti kecoa yang tidak bisa mati, terus-menerus keluar dari lautan petir, membuat hukuman surga tidak efektif. Yan Yunluan sangat marah.
Dia tidak menahan diri sama sekali, melepaskan aura hukuman surganya. Hukuman surga itu seperti lautan, turun dari segala arah. Banyak tanda dao muncul, terjalin dengan cahaya kilat. Namun, setelah 6 atau 7 kesengsaraan besar turun, Yevan masih berjalan keluar dari lautan petir, berjalan selangkah demi selangkah, sangat tenang dan tidak terganggu, tidak hancur di dalam. Burung walet kecil, bisakah kamu melakukannya atau tidak? Jadilah sedikit lebih ganas. Yevan mendesak. Yan Yunluan sekarang benar-benar marah. Apa itu hukuman surga? Itu menghancurkan semua hal di dunia ini, memanggil hukuman petir untuk menghancurkan musuh, namun pada akhirnya, dia diejek seperti ini, seekor walet kecil, membuat topinya yang berapi-api setinggi 3 zang. Dang! Suara lonceng berdering di tengah lautan petir. Sebuah lonceng besar yang terbentuk dari cahaya gelap secara samar-samar mulai terbentuk, mengeluarkan suara guntur yang sangat menakutkan. Apa itu? Tidak ada satu orang pun yang ekspresinya tidak berubah. Lonceng ini sangat tidak jelas, tetapi memiliki skala yang ditetapkan. 10.000 garis petir terjalin, bergetar ringan, menghancurkan semua hal. Dang! Lonceng besar yang terbentuk dari cahaya gelap dan cahaya petir bergetar ringan. Puluhan ribu garis cahaya petir bergegas keluar, semuanya turun, mendarat di sisi Yevan. Kemudian, cahaya gelap muncul dalam puluhan ribu garis, menenggelamkannya seperti lautan yang mengamuk. Orang luar tidak bisa melihat apapun, hanya hamparan cahaya petir yang menyala-nyala. Masuklah ke dalam kesengsaraan surgawi, gunakanlah aku. Semua orang merasa ngeri. Ini adalah pertama kalinya mereka melihat metode seperti ini. Tidak ada satu orang pun yang tidak terguncang. Ketika jenis kartu truf ini digunakan untuk melawan musuh, itu adalah pukulan yang fatal. Yevan juga merasakan gelombang keterkejutan. Ternyata kesengsaraan surgawi bisa dipandu seperti ini, itu agak misterius. Itu membuatnya merasa sedikit tersentuh dan tercerahkan. Lonceng ini sungguh tidak biasa. Dengan guncangan, langit dan bumi hancur, bentuknya menjadi semakin jelas. Telapak tangan Yevan menamparkan keluar, dan dengan suara dang yang keras, gelombang lonceng mendatangkan malapetaka. Di kejauhan, sejumlah besar gunung tandus seperti kertas, tidak mampu menerima satu pukulan pun. Mereka runtuh dan tenggelam, benar-benar hancur, tidak ada lagi. Petir sebagai bentuk, hukum alam sebagai roh. Lonceng besar seperti ini dapat menghancurkan segala sesuatu. Banyak orang menghela nafas dalam kekaguman. Weng! Lonceng besar itu bergetar, jatuh, menenggelamkan Yevan di dalamnya, menutupi dia di bawah. Sosoknya tidak bisa dilihat lagi. Metode Yan Yunluan menentang surga, mengaktifkan lonceng ilahi kesengsaraan petir, hampir mampu menyapu generasi muda. Siapa yang bisa menembusnya? Sayangnya, kesengsaraan surgawi tidak sering terjadi. Rumor mengatakan bahwa monster dari Eastern Wasteland juga mahir dalam menggunakan kesengsaraan surgawi untuk menghancurkan musuh. Aku ingin tahu bagaimana keduanya akan dibandingkan. Hanya ada beberapa rumor tentang monster Wasteland Timur itu. Jaraknya terlalu jauh, jadi tidak ada cara untuk memahaminya. Yan Yunluan ada di depan mata kita, namun dia bahkan menghasilkan lonceng ilahi kesengsaraan petir. Tak terbayangkan. Dang! Suara lonceng berdering di langit dan bumi. Sejumlah besar gunung tandus runtuh. Yevan berjalan keluar lagi. Lonceng ilahi kesengsaraan petir itu telah dihancurkan dengan tangan kosongnya. Yan Yunluan hampir terbatuk-batuk. Kesengsaraan surgawi, jenis pukulan fatal ini, sebenarnya tidak bisa berbuat apa-apa pada suzerain kecil ini, membuatnya hampir menjadi gila. Hong! Tepat pada saat ini, langit dan bumi menjadi kacau. 95 kesengsaraan petir, kesengsaraan surgawi 5 elemen, kesengsaraan yin sejati, kesengsaraan air dan api. Semua jenis hukuman surgawi menutupi langit dan bumi, semuanya meretas. Segala sesuatu dalam jarak beberapa lusin li terendam. Tidak ada yang bisa dilihat. Kedua sosok itu tidak jelas, tidak dapat dilihat dengan jelas. Mereka berdua melawan kesengsaraan di dalam cahaya petir. Yan Yunluan terlalu menakutkan, benar-benar menarik kesengsaraan surgawi yang begitu besar. Bahkan ahli setengah langkah pun tidak akan mampu menahannya. Layak menjadi monster, mampu menjatuhkan hukuman surgawi yang begitu menakutkan. Semua orang berteriak dengan khawatir. Tidak ada satu orang pun yang tidak takut. Musuh jenis ini terlalu menakutkan. Jika mereka memprovokasi dia, dia akan menjatuhkan siksaan surgawi, dan itu benar-benar akan sulit untuk dilawan. Keparat, aku tidak menjatuhkannya. Inilah yang paling ingin dikutuk oleh Yan Yunluan saat ini. Peng! Dia dibacok sampai seluruh tubuhnya menjadi hitam hangus, terbang beberapa ratus zang.
Namun, dia dengan cepat ditenggelamkan oleh kesengsaraan air dan api lagi. Segera setelah itu, seluruh tubuhnya mengalir dengan cahaya kilat. Dia menahan rasa sakit yang hebat dan berdiri dari kehampaan, tapi dia dengan cepat terlempar terbang lagi. Ada yang tidak beres. Yan Yunluan tampaknya telah diledakkan oleh kesengsaraan petirnya sendiri. Mungkinkah dia akan menerobos dua alam kultivasi, menjatuhkan hukuman surgawi yang paling kuat? Semua orang terkejut mengetahui bahwa Yan Yunluan berada dalam kondisi yang sangat menyedihkan. Dia dikirim terbang, dipukul bolak-balik, terluka parah. Anak ini terlalu berani. Kesengsaraan surgawi yang dia picu kemungkinan besar melebihi apa yang bisa dia tahan. Sepertinya dia benar-benar ingin menerobos dua tingkat. Banyak orang berspekulasi seperti ini. Di lautan petir, Yan Yunluan bahkan merasa ingin menangis. Bagaimana ini kesengsaraan surgawi yang dia picu? Bajingan di sisi lain yang melintasi kesengsaraan. Hanya saja, cahaya petir tidak ada habisnya, benar-benar tenggelam. Dunia luar tidak bisa melihat apa-apa. Chapter 577 Kesengsaraan Naga. Dunia ditutupi oleh hamparan putih yang luas. Ular-ular perak menari-nari dengan kacau dan cahaya petir ada di mana-mana seperti lautan yang luas. Itu berkali-kali lipat lebih dahsyat dari sebelumnya. Pada saat ini, Yan Yunluan merasa ingin menangis. Siapa yang menghadapi kesengsaraan? Mengapa semua yang terjadi justru sebaliknya? Dia telah menjadi karakter pendukung, menemani Ye Fan menghadapi hukuman surgawi. Tidak hanya ada satu naga di langit, tapi puluhan ribu naga. Setiap kilatan petir setebal punggung gunung. Mereka menari-nari di udara dan tidak ada bedanya dengan naga. Pada saat ini, Ye Fan duduk bersila di udara. Dia tenggelam dalam lautan petir, menahan kesengsaraan sambil menangkap tanda Dao di dalamnya. Dia benar-benar memahami Dao. Yan Yunluan mengertakkan gigi dan menggunakan seluruh kekuatannya untuk menahan kesengsaraan petir. Tubuhnya telah lama ditutupi dengan banyak tanda hangus, dan dia menderita luka serius. Wosh! Dia melayang ke langit dan ingin meninggalkan tempat ini. Dia tahu bahwa Ye Fan menggunakannya untuk menarik kesengsaraan untuk menerobos masuk ke sini. Dia hanya menemani putra mahkota. Aku tidak bisa menerima ini. Inilah yang dia pikirkan. Dia telah melihat orang aneh sebelumnya, tapi dia belum pernah melihat seseorang seaneh ini. Setiap kilatan petir lebih tebal dari punggungan gunung, dan ada puluhan ribu petir. Bahkan ahli setengah langkah pun akan dibacok sampai mati jika mereka masuk. Ye Fan membuka matanya dan menunjuk dengan jarinya. Kehendak ilahi melesat keluar dari sela-sela alisnya dan memasuki lautan petir, menurunkan puluhan ribu petir. Di udara, sebuah lonceng emas terbentuk. Lonceng itu sepenuhnya dipadatkan dari petir emas, dan tentu saja, ada banyak pola di atasnya. Ini adalah hukum langit dan bumi. Ye Fan tergerak dan juga membentuk lonceng ilahi kesengsaraan petir. Namun, itu jauh lebih kental daripada milik Yan Yunluan. Itu ditempa dari kesengsaraan matahari yang sebenarnya, dan cahaya keemasan mengalir ke langit. Kesengsaraan surgawi berisi tanda Dao yang tak ada habisnya, dan mereka segera mencetak diri mereka di atasnya. Lonceng itu menjadi semakin megah, dan menjadi setinggi gunung kecil. Dengan suara yang keras, suara itu menjalar ratusan mil dan menekan Yan Yunluan. Dang! Suara bel itu panjang dan berlarut-larut. Itu megah, harmonis, dan mendalam. Itu seperti dering lonceng yang besar, dan dunia menjadi damai. Namun, petir menjadi semakin kuat. Reputasi Yan Yun memang pantas, benar-benar seorang jenius dari sebuah generasi. Dalam situasi seperti ini, dia menghasilkan lonceng ilahi kesengsaraan petir lainnya, bahkan lebih dari sebelumnya, menggunakan ini untuk melindungi dirinya sendiri. Metode anak ini menantang surga. Lonceng ilahi kesengsaraan petir ini memiliki tanda surga yang tercetak di atasnya, dan polanya tidak terbatas. Itu bahkan mencerminkan hukum yang muncul di lautan petir. Semua orang menghela napas dalam kekaguman. Mereka semua berpikir bahwa ini adalah lonceng ilahi kesengsaraan petir bagi Yan Luan untuk melindungi dirinya sendiri. Yan Yunluan benar-benar akan menangis. Semua ini tidak ada hubungannya dengan dia. Dia ditekan oleh lonceng besar dan hampir mati. Cahaya petir yang tak berujung mengelilingi tubuhnya, dan dia tidak bisa menghentikannya sama sekali. Dang! Lonceng besar itu berbunyi dengan cara yang panjang dan berlarut-larut, berdering di langit dan bumi. Semua orang melepaskan gelombang pujian lagi. Namun, Yan Yunluan di dalam lonceng ilahi merasa putus asa dan lesu, seolah-olah dia akan dipanggang hidup-hidup. Itu juga bagus. Aku akan membiarkannya setengah mati dan setengah hidup, biarkan orang lain berpikir bahwa dia menghadapi kesengsaraan.
Sementara itu, saya bisa dengan damai menerobos masuk ke sini. Yevan membuat keputusan seperti ini. Yevan duduk di lautan petir. Punggungnya seperti naga, terus-menerus melepaskan energi esensi. Tulang belakangnya yang besar bahkan hampir terbang keluar. Ini adalah tanda transformasi naga. Alam rahasia ini sangat sesuai dengan namanya. Seekor naga besar dipelihara di dalam tubuh, mengambil bentuk. Sementara itu, naga besar di dalam tubuh manusia adalah tulang belakang, dan semua kekuatan seseorang bergantung padanya. Teriakan naga terdengar. Tubuh Yevan mengeluarkan suara pipa. Seluruh tulang belakangnya berkilau seperti emas, setiap tulang besar bergerak, seolah-olah seekor naga biadab hidup kembali. Kesengsaraan naga akhirnya turun. Itu tidak sehebat yang dia bayangkan, tidak jauh berbeda dari sebelumnya. Namun, Yevan masih merasakan aura yang mengerikan. 9981 naga surgawi bergegas mendekat. Ini tidak hanya mirip, tapi benar-benar identik. Petir berbentuk naga itu sepertinya memiliki kehidupannya sendiri, mengeluarkan teriakan naga saat dia menjatuhkan diri. Peng, peng. Yevan membuka matanya dan duduk di udara, melawan naga surgawi. Dalam sepersekian detik, dagingnya terkoyak. Meskipun itu bukan lautan petir yang tak terbatas, itu bahkan lebih menakutkan. Kesengsaraan naga besar. Tahap transformasi naga ini sangat sulit. Jantung Yevan berdebar-debar. Dia sudah setengah langkah menuju transformasi naga dan sudah mengambil satu langkah ke dalamnya. Namun, dengan datangnya kesengsaraan, dia akhirnya mengerti betapa sulitnya itu. Tidak ada yang tahu sudah berapa tahun sejak kesengsaraan seperti itu muncul. Orang-orang selalu mengira itu hanya legenda, tetapi hari ini, Yevan secara pribadi mengalaminya. Di kejauhan, lautan petir yang tak terbatas melonjak, tetapi tidak berani mendekati tempat ini. Semua petir tampaknya memiliki roh, sangat takut pada 81 naga surgawi ini. Dalam kitab-kitab kuno, tercatat bahwa kesengsaraan naga besar sangat misterius. Itu tercetak di lautan petir oleh darah naga surgawi kuno, memeliharanya menjadi kesengsaraan besar. Yevan sudah lama menduga bahwa ketika menerobos tahap area misteri besar, hukuman surgawi akan sangat tidak biasa. Namun, dia tidak menyangka bahwa itu adalah kesengsaraan naga besar yang telah diturunkan sejak zaman kuno. 81 naga surgawi melingkar, memaksa lautan petir mundur, meninggalkan ruang hampa, menjebaknya di dalam. Auman. Raungan naga mengguncang 9 langit dan 9 dunia bawah, menyebar ke seluruh negeri. Naga surgawi kuno pertama bergegas mendekat, tidak lagi menyelidiki serangan seperti sebelumnya. Pada saat ini, kepala naga itu seperti gunung, dan tanduknya seperti senjata suci. Itu langsung menabrak, dengan momentum seperti itu, ia benar-benar ingin membantai bahkan makhluk abadi, menekan maju dengan kemauan yang tak tergoyahkan. Yevan tidak punya cara untuk menghindarinya. Ini adalah kesengsaraan, dan dia harus menghadapinya. Tidak ada gunanya melarikan diri. Dia harus menahannya, jika tidak, dia hanya akan berubah menjadi abu. Boom! Kedua tinjunya meneteskan darah, dan busur listrik berputar-putar di sekelilingnya saat dia berbenturan dengan naga itu. Seluruh langit bergetar, tidak mampu menahan tekanan seperti ini. Apa kalian dengar itu? Ada auman naga yang keluar. Orang-orang di langit yang jauh itu tercengang. Mata mereka tidak bisa menembus lautan petir, dan mereka tidak bisa melihat pemandangan di tengah. Mereka semua menunjukkan ekspresi curiga. Yan Yunluan memang luar biasa. Apakah dia melewati kesengsaraan? Dengan raungan naga yang menemaninya, kemungkinan besar dia bisa menerobos dua alam sekaligus. Bahkan sekarang, masih ada beberapa orang yang menghela nafas kagum. Mereka tidak tahu bahwa orang yang melewati kesengsaraan itu telah mengubah karakter utama. Pada saat ini, Yan Yunluan ingin menangis, tetapi tidak ada air mata yang keluar. Seluruh tubuhnya hangus, dan dia akan dipanggang. Benar-benar tak tertahankan terjebak di dalam lonceng ilahi kesengsaraan petir. Dalam sekejap, Yevan dan 6 naga surgawi bertarung. Kesengsaraan guntur turun, dan semua tulang di tubuhnya retak. Seberapa kuat tubuh fisiknya? Jika itu adalah orang lain, mereka pasti sudah lama menjadi ampas tulang. Transformasi naga. Yevan secara bertahap menemukan jalan dan menemukan kesempatan untuk bertahan hidup dalam situasi tanpa harapan. Dia mencoba yang terbaik untuk masuk ke alam rahasia transformasi naga. Tulang punggungnya berubah menjadi naga dewa emas dan menelan energi esensi naga surgawi. Pa. Suara di dalam kehampaan tak henti-hentinya. 81 naga surgawi melingkar dan menelan energi esensi. Namun, mereka semua berkumpul di tulang belakangnya dan ditempa menjadi tulang emas. Sendi-sendi itu terus bergerak.
Dang! Ye Fan mengeluarkan kuali Myriad Ki Cauldron lagi dan melewati kesengsaraan bersamanya. 81 naga surgawi hampir semuanya tersedot, dan aura kelahiran semua makhluk hidup beredar. Dia telah menemukan bahwa tidak mungkin untuk menghancurkan 81 naga surgawi ini. Namun, ada juga kesempatan untuk bertahan hidup dalam situasi tanpa harapan. Dia hanya perlu menghabiskan energi esensi mereka dan melewati kesengsaraan untuk memperkuat dirinya sendiri. Pada saat ini, tangan Ye Fan bergerak. Tangannya memeluk bulan dan mendorong gunung, membentuk taiji. Tidak lama kemudian, dia meniru 10.000 transformasi seni suci yang telah digunakan Hua Yunfei sebelumnya. Dia ingin mengubah 81 naga surgawi menjadi naga biasa. Dia tidak bisa menghapusnya dan hanya bisa melautkannya. Semua tulang di tubuhnya hampir patah. Ada suara ledakan dari 81 naga surgawi, dan persendiannya bergerak tanpa henti. Dang! Di sisi lain, Yan Yunluan akhirnya menerobos lonceng ilahi kesengsaraan petir dan bergegas keluar. Dia terluka parah dan diambang kematian. Namun, Ye Fan mengambil tindakan lagi. Dia menurunkan hamparan petir yang mengandung aura naga surgawi. Itu berubah menjadi pagoda 9 lapis dan menekannya ke dalam. Dalam pandangan sekilas yang tergesa-gesa ini, hati Yan Yunluan sangat terguncang. Dia hampir tidak berani mempercayai matanya sendiri. 81 naga surgawi membumbung tinggi di langit dan menelan kekacauan primitif. Pemandangan itu sangat menakutkan saat mereka mengepung Ye Fan. Mungkinkah ini kesengsaraan naga besar yang legendaris? Dia tidak punya waktu untuk memikirkannya secara detail, dan dia bahkan tidak punya waktu untuk melihat dengan seksama sebelum dia ditekan oleh pagoda ilahi kesengsaraan petir. Apakah kalian melihat? Setelah lonceng itu dihancurkan, Yan Yunluan membentuk pagoda ilahi kesengsaraan guntur, dia dengan terampil menangani kesengsaraan surgawi. Dia layak disebut monster. Aku ingin tahu bagaimana keadaan Ye Zutian. Dia disegel di tengah lautan petir. Saya khawatir tubuh dan jiwanya telah lama hancur. Pada saat ini, di tengah lautan petir, transformasi aneh terjadi. Ye Fan menemukan dengan terkejut bahwa 81 naga surgawi menjadi jauh lebih tenang, tidak lagi mengamuk. Namun, dia sepertinya telah memasuki dunia yang berbeda. Platform kuno naga sejati naik dan turun. Itu juga terbentuk dari petir, dan juga memiliki aura naga sejati. Selain itu, ada sebuah istana yang turun dari langit, menekan langit di atas kepalanya. Paviliun dan aula muncul di segala arah, semuanya terbentuk dari jalinan petir. Apa ini? Ye Fan cukup terkejut. Di sekelilingnya, seolah-olah surga kuno muncul, melepaskan perubahan kuno dan besar. Seolah-olah telah mengalami tahun-tahun yang tak berujung, puluhan juta tahun. Petir terjalin untuk membentuk jenis bangunan ini. Ye Fan hampir tercengang. Itu benar-benar seperti istana surgawi dengan 81 naga surgawi berputar di atasnya. Kesengsaraan surgawi macam apa ini? Kenapa saya belum pernah mendengarnya? Dia terkejut. Tiba-tiba, dia terkejut. Di surga kuno ini, sebenarnya ada beberapa makhluk humanoid. Tidak, mungkin itu harus disebut petir humanoid, menatapnya dari atas. Salah satu makhluk humanoid itu bergerak dengan lembut, dan sebuah lubang hitam besar muncul. Orang bisa membayangkan kekuatan seperti apa yang dikandungnya. Itu juga merupakan hukuman surgawi, kesengsaraan petir humanoid. Dia merasakan darahnya mengalir dingin. Jika dia menghadapinya sekarang, dia tidak akan bisa menghalanginya bahkan jika dia puluhan kali lebih kuat. Untungnya, makhluk humanoid di surga kuno itu belum turun. Kalau tidak, dia pasti sudah mati tanpa keraguan. Mungkinkah itu kesengsaraan surgawi yang harus saya hadapi di masa depan? Ye Fan curiga, tapi dia tidak bisa terlalu memikirkannya. 81 naga surgawi dan platform naga naik dan turun, menekannya. Boom! Dia mencoba yang terbaik untuk melawan, dan tubuh fisiknya hampir hancur berkali-kali. Tulang belakangnya berubah menjadi naga, mengeluarkan suara berderit. Kuali Myriad Ki juga dicap dengan tanda naga, dan kesadarannya juga bergegas keluar untuk menyempurnakannya. Sial, aku ingat sekarang. Kesengsaraan naga besar memiliki batas waktu. Itu akan cukup jika aku bisa menahan 9 naga surgawi. Ye Fan sedikit tercengang. Dia benar-benar telah menyelesaikan prestasi luar biasa dengan menahan 81 naga surgawi berturut-turut. Itu hampir belum pernah terjadi sebelumnya. Selain beberapa kaisar agung, tidak banyak orang yang bisa melakukannya. Tanpa ragu, dia telah masuk ke alam rahasia transformasi naga. Tulang punggungnya seperti naga yang telah hidup kembali. Ia memiliki kekuatan yang tak terbatas, dan dengan sedikit gerakan, ia bisa meruntuhkan kekosongan. Penyelesaian besar pertama transformasi naga.
Ye Fan terkejut. Setelah melewati kesengsaraan guntur, dia tidak hanya melewati rintangan dari 4 ekstremitas ke transformasi naga, tetapi dia juga hampir menjadi ahli besar kedua transformasi naga. Orang harus tahu bahwa dia tidak mengembangkan kitab suci kuno alam rahasia transformasi naga. Secara teoritis, tidak mungkin baginya untuk melewati level berikutnya. Semua ini adalah manfaat dari kesengsaraan naga besar. Ye Fan duduk di kehampaan dan meminum beberapa suap mata air ilahi. Dia dengan cepat pulih dan mencapai puncak dalam sekejap. Dia bisa merasakan kekuatan yang tak tertandingi. Ini adalah kekuatan seorang ahli transformasi naga. Dia akhirnya mencapai level ini, dan dia jauh lebih kuat dari sebelumnya. Setiap gerakan yang dia lakukan bisa menghancurkan langit. Kesengsaraan surgawi mundur, lautan petir berhamburan. Ye Fan berganti pakaian baru dan berdiri. Saat ini, dia penuh dengan vitalitas. Matanya dalam, kulitnya berkilau, berkedip-kedip dengan cahaya yang berharga, cerah dan tanpa celah. Di sisi lain, pagoda ilahi kesengsaraan petir retak, dan Yan Yunluan jatuh. Tubuhnya mengeluarkan asap hijau, dan dia hampir matang. Ya dewa, apa yang terjadi? Ye Zutian aman dan sehat, dan Yan Yunluan akan segera mati. Apa yang terjadi? Yan Yunluan menarik Thunder Tribulation tetapi gagal membunuh lawannya. Semua orang tercengang. Belum lama ini, mereka masih berseru untuk Yan Yunluan, tapi sekarang mereka semua tercengang. Orang ini terlalu jahat. Ji Ziyue bergumam di kejauhan. Matanya yang besar telah berubah menjadi bulan sabit. Bulu matanya yang panjang bergetar, dan lesung pipit kecil muncul di wajahnya. Ji Haoiwei juga tidak bisa berkata-kata. Kakak beradik itu tahu seluk-beluk situasinya. Dia berduka untuk Yan Yunluan. Kehebatan pertempurannya sudah cukup, jadi mengapa dia harus memilih Thunder Tribulation? Yan kecil sudah matang. Dia akan menjadi bebek panggang. Bagaimana ini bisa terjadi? Mulut Qi Huishui terbuka lebar. Dia merasa itu tak terbayangkan. Apakah Thunder Tribulation menyerang orang yang salah? Mengapa orang itu jatuh dan orang lain keluar hidup-hidup dan menendang? Dia bahkan memukul dirinya sendiri sampai setengah mati selama Thunder Tribulation. Kulitnya bahkan tidak setebal naga liar yang aku makan. Si barbar bergumam. Segera setelah kata-kata ini keluar, orang-orang di sampingnya segera menjauhkan diri mereka beberapa lusin zhang. Ini adalah binatang humanoid. Jika itu adalah kompetisi ketebalan kulit, siapapun akan merasa khawatir, bahkan monster sekalipun. Dia aman dan sehat. Putri Yudai juga datang. Wajahnya yang cantik seperti batu giok sedikit terkejut, dan matanya yang indah berkedip-kedip dengan kemegahan yang luar biasa. Adegan itu hening. Setelah sekian lama, tiba-tiba berkobar. Semua orang merasa itu tak terbayangkan. Siapa yang bisa memberitahuku apa yang terjadi? Siapa sebenarnya yang mengalami kesengsaraan guntur? Mengapa Yan Yunluan hampir mati tersambar petir? Bagaimana orang lain bisa keluar hidup-hidup dan menendang? Banyak orang merasa sulit untuk menerimanya. Mereka baru saja memuji Yan Yunluan, tetapi dalam sekejap mata, rahang mereka terangkat. Chapter 578 Penguburan Abadi. Chaotic Cloud Swallow telah menarik kesengsaraan surgawi yang tak terbatas tetapi gagal menerobos. Dia setengah terkapar, dan esens ki-nya rusak parah. Siapa yang tahu berapa lama waktu yang dibutuhkannya untuk pulih? Hasil ini mengejutkan semua orang sampai-sampai rahang mereka jatuh ke tanah. Semua orang tertegun tak bisa berkata-kata. Karakter utama hampir mati karena hukuman surgawi yang telah ditariknya, tetapi lawannya keluar dengan selamat dan sehat. Dia penuh energi, seolah-olah dia telah meminum darah naga. Seluruh tubuh Yan Yunluan hangus hitam saat dia terbaring lemah. Kadang-kadang, listrik akan mengalir keluar dari tubuhnya, mengeluarkan suara berderak. Namun, orang lain itu tenang dan tidak gelisah, melambaikan tangan ke arah kerumunan. Ini adalah pemandangan yang membuat orang tidak bisa berkata-kata. Segalanya tampak terbalik. Banyak orang membuka mulut, tetapi pada akhirnya, tidak ada yang keluar. Ini adalah pukulan yang terlalu berat. Hal pertama yang terlintas di benak Ye Fan adalah menyingkirkan Yan Yunluan. Namun, meskipun itu masalahnya, yang lain sudah memiliki kecurigaan. Karakter utama sudah setengah mati, tapi Yan Yunluan tampak seperti habis makan buah ginseng. Semua pori-pori di tubuhnya rileks, dan dia penuh energi. Bumi yang besar adalah pemandangan yang sunyi. Gunung-gunung yang hancur, keretakan besar, dan jurang yang dalam ada di mana-mana. Cobaan petir telah menghancurkan pegunungan yang sunyi ini, mengubahnya menjadi tanah yang tandus. Pada akhirnya, Ye Fan masih mengulurkan tangan kanannya dan ingin memenggal kepala Yan Yunluan.
Meskipun dia berada di depan mata semua orang, dia tidak memiliki rasa takut. Paling buruk, dia hanya akan pergi dan mengubah penampilannya. Awan keberuntungan melayang, jubah Taois emas berkibar. Seorang penatua muncul dengan tangan di belakang punggungnya, seolah-olah dia akan menumbuhkan sayap dan naik ke keabadian. Dia menghentikan Ye Fan. Kasihanilah. Penatua itu berbicara, menyelamatkan Yan Yunluan. Dia memiliki rambut putih dan kulit yang awet muda. Semangatnya sangat kuat dan hangat, dan orang bisa tahu dengan sekali lihat bahwa kultivasinya berada di puncak. Ye Fan mengenalnya. Mereka telah bertemu di pesta persik. Orang tua itu bahkan telah mengundangnya untuk bergabung dengan Kishi Manor, tapi dia menolak. Sekarang orang seperti itu telah muncul, secara alami tidak pantas baginya untuk bergerak. Saya melihat bahwa Anda memiliki kemampuan yang luar biasa. Apakah Anda ingin bergabung dengan rumah Kishi? Terima kasih, senior. Saya menghargai kebaikan Anda, tapi saya terbiasa malas. Saya takut saya akan melanggar aturan rumah Kishi setiap hari. Ye Fan tersenyum. Di kejauhan, semua orang terkejut. Sebenarnya ada seseorang yang menolak undangan dari Kishi Manor. Meskipun itu bijaksana, itu memiliki efek yang sama. Latar belakang macam apa yang dia miliki sehingga bahkan Kishi Manor pun menghina untuk masuk. Itu benar. Bukankah monster dari wilayah Tandus Timur itu tidak datang? Dia juga dengan bijaksana menolak. Yan Yunluan menderita kekalahan telak dan hampir mati tersambar petirnya sendiri. Berita ini mengguncang seluruh Singular Warrior Manor. Mereka yang tidak datang untuk menyaksikan pertempuran semuanya terkejut dan menyesal. Sebenarnya ada tetangga di samping kediaman Kishi. Nama tuan kecil menyebar ke seluruh pegunungan abadi kuno. Para ahli muda dari 5 wilayah utama semuanya sangat terkejut. Pada saat ini, pergolakan besar telah terjadi di dunia rumah abadi. Raja binatang barbar telah memerintahkan ratusan ribu binatang aneh untuk mendatangkan malapetaka seperti banjir. Banyak orang yang berpegang pada harapan dan tidak mundur, sehingga mereka mengalami bencana besar. Selama beberapa hari terakhir ini, darah mewarnai tebing batu dan gua menjadi merah. Banyak pembudidaya manusia kehilangan nyawa mereka, menjadi makanan bagi binatang aneh. Korban yang berjatuhan adalah bencana. Secara konservatif, 90% dari mereka yang tidak mundur dimakan oleh binatang buas itu. Bahkan tidak ada tulang yang tersisa. Ratusan ribu binatang aneh muncul tanpa henti. Mereka seperti hamparan awan gelap, namun juga seperti air bah yang meluap ke langit. Dimanapun mereka lewat, semua ahli harus mundur, tidak meninggalkan apapun. Pada saat ini, tidak ada yang berani masuk. Bahkan kaisar yang tak tertandingi hanya bisa menunggu. Kekacauan dari binatang aneh itu bisa membahayakan semua orang. Selama beberapa hari terakhir ini, semua kekuatan besar mengadakan diskusi mendesak. Lain kali mereka memasuki dunia rumah besar immortal, tidak ada yang diizinkan untuk berburu binatang aneh. Mereka sama sekali tidak bisa memprovokasi mereka. Kali ini, Raja Binatang Barbar sangat marah. Dia telah membantai para pembudidaya manusia, terutama karena banyak orang telah menangkap anak-anak binatang aneh dan menggunakan darah asli mereka untuk memurnikan obat. Ini adalah hal yang sangat tabu. Selama beberapa hari terakhir ini, banyak orang muncul di wilayah Ye Fan. Mereka semua adalah murid dari kediaman prajurit tunggal. Mereka semua telah mendengar reputasinya dan ingin melihat makhluk ilahi seperti apa tuan kecil ini. Namun, tidak ada satu orang pun yang datang dengan mengendarai makhluk halus. Banyak orang telah lama mendengar bahwa orang ini suka makan roh binatang. Dia bahkan telah memakan longma milik Qi Huan Sui. Untuk sementara tidak dapat memasuki dunia rumah abadi, Ye Fan sangat bosan. Dia berkeliaran, dan secara tak terduga menemukan tebing immortal di wilayah tetangga. Banyak pembudidaya berkeliaran. Di antara mereka, banyak dari mereka adalah murid dari kediaman prajurit tunggal. Mereka datang ke sini untuk menukar apa yang mereka butuhkan. Itu mirip dengan pasar bagi para pembudidaya. Tempat ini sangat luar biasa. Sudah ada selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya. Dikatakan bahwa setiap kali Singular Warrior Manor dibuka, tempat ini akan menjadi tempat pertukaran gratis. Itu sangat kuno. Ye Fan merasa bahwa ini sangat baru. Dia berjalan ke sekeliling. Ada paviliun yang terbuat dari batu giok, dan semua jenis senjata dewa dan pisau tajam tergantung padanya. Ada juga kios-kios yang langsung didirikan untuk menjual semua jenis obat roh dan harta karun kuno. Akhirnya, Ye Fan berhenti di depan seorang pria tua yang buta. Hanya ada tikar jerami yang compang camping di tanah, dan di atasnya ada beberapa batu gelap dan gelap. Batu sumsum naga, harta yang tak tertandingi. Jangan lewatkan mereka. Pria buta tua itu melakukan yang terbaik untuk menjajakannya.
Berapa banyak sumber asal untuk satu? Ye Fan berjongkok dan melihat dengan seksama. Dia menimbang batu di tangannya beberapa kali. 1000 kilogram sumber asal untuk satu. Harga yang jujur dan adil, jawab orang tua buta itu. Dia mengenakan pakaian compang camping, tapi dia meminta harga selangit. Apakah ini orang yang istimewa? Ye Fan terkejut. Dia menggunakan mata dewa asalnya untuk melihat melalui batu-batu ini. Pada akhirnya, dia melemparkan semuanya ke tanah dan berkata, kamu pasti sudah mengambilnya dari sungai belum lama ini, kan? 4 atau 5 hari yang lalu. Pria buta tua itu tidak merasa malu sama sekali. Dia mengangkat pantatnya dan mengambil 2 langkah ke depan. Dia berkata dengan misterius, adik, biar ku beritahu. Saya benar-benar memiliki harta karun di sini. Aku tidak tahu apakah kamu mampu membelinya. Hati Ye Fan melonjak. Dia menemukan sebuah batu di bawah pantat pembohong tua itu. Itu masih gelap dan gelap, tetapi berisi beberapa tetes sumsum naga. Aku akan membelinya. Dia mengeluarkan sebuah sumber asal senogenik yang bernilai 5000 kilogram sumber asal murni. Pria buta tua itu duduk di atas batu dan berkata, baiklah, tapi jangan bilang siapa-siapa. Dia mengeluarkan sebuah peta dan menyerahkannya. Ye Fan tidak bisa berkata-kata. Orang tua ini pasti melakukan ini dengan sengaja. Dia telah mengungkapkan hartanya, tetapi apa yang dia jual adalah sesuatu yang lain. Dia sama sekali tidak membutuhkan peta bodoh. Aku ingin membeli batu hitam di bawah pantatmu. Oh, maksudmu ini. Aku baru saja mengambilnya dari sungai belum lama ini. Ini cukup nyaman untuk diduduki. Aku tidak akan menjualnya. Ye Fan menahan keinginan untuk merampoknya dan bertanya, peta apa yang kamu jual? Dia membuka peta yang kusut dan meletakkannya di atas tikar jerami. Apakah Anda melihat ini? Ini adalah peta harta karun dunia rumah abadi. Ini berisi misteri kitab suci kuno Kaisar Agung. Ye Fan berjongkok di depan tikar jerami dan melihatnya dengan hati-hati. Dia sedikit terkejut. Dia telah masuk dan keluar dari beberapa tempat ini sebelumnya. Mereka sangat akurat. Apakah Anda melihat ini? Ada tanda tengkorak di sini. Kamu pasti tidak bisa pergi ke sana, atau kamu akan mati tanpa keraguan. Juga, ada tanda abadi di sini. Kau tahu apa ini? Ini adalah tempat di mana Kaisar Agung meninggal saat bermeditasi. Ada sebuah kitab suci kuno di sana, kata pria buta tua itu secara misterius. Bukankah kau buta? Bagaimana kamu bisa memberitahuku? Ye Fan memutar matanya. Pembohong tua ini berbohong melalui giginya. Saya telah mengembangkan mata surgawi. Secara alami, saya bisa melihatnya. Orang tua itu sangat alami dan tidak tersipu sama sekali. Ye Fan berdiri. Dia tidak ingin berdebat dengannya lagi. Ini adalah pembohong tua. Bagaimana dia bisa jatuh untuk itu? Biar ku beritahu, jika kamu melewatkannya, kamu akan menyesal seumur hidupmu. Peta ini berisi rahasia kitab suci Kaisar Agung. Mungkin juga kitab suci Wuxi atau seni surga abadi. Ambil petanya dan temukan sendiri. Anak muda, jangan terburu-buru pergi. Bagaimana kalau begini, kamu bisa pergi dan memverifikasinya terlebih dahulu. Lihat apakah saya mengatakan yang sebenarnya atau tidak, lalu kembali dan beli petanya. Pembohong tua itu menunjuk ke sebuah lokasi di peta. Ada juga tanda di atasnya, tetapi sangat buram. Dia berkata, meskipun tempat ini tidak dapat dianggap sebagai tanah abadi, seorang suci meninggal di sini. Ini sangat cocok untuk memahami Dao. Ye Fan terkejut. Tempat itu adalah tempat di mana orang suci kuno berubah menjadi Dao. Bahkan danau biru kecil dan gunung batu yang lurus pun ditandai. Dia menatap pembohong tua ini dengan aneh. Mungkinkah orang ini benar-benar menjual peta pemakaman abadi? Belum lagi tempat-tempat lain yang ditandai, hanya tempat ini yang berubah menjadi Dao yang sangat biasa. Berapa harga peta ini? 5000 kilogram sumber murni. Kenapa kamu tidak pergi merampok seseorang? Ye Fan benar-benar ingin melakukan sesuatu yang tidak sopan padanya. Ini bahkan dengan harga diskon. Kalau tidak, saya berencana untuk menjualnya seharga 50.000 kilogram sumber. Orang tua buta itu tenang dan tidak tergesa-gesa. Bagaimana kalau begini, berikan saya 8.000 kilogram sumber. Apakah lebih dari itu? Peta ini hanya bernilai 100 kilogram sumber. Anak muda, kamu harus jujur. 7.000 kilogram sumber tidak mungkin kurang dari itu. Mereka berdua bertengkar tanpa henti. Pada akhirnya, Ye Fan tidak tahan lagi. Dia melemparkan 5.000 kilogram sumber dan pergi. Aku akan menjualnya padamu dengan harga murah kali ini. Sering-seringlah datang di masa depan. Orang tua buta itu melambaikan tangannya di belakangnya. Aku akan menerimanya karena aku sudah pernah ditipu. Ye Fan pergi tanpa menoleh ke belakang.
Dia menemukan tempat tanpa ada orang di sekitarnya dan mulai mempelajarinya dengan cermat. Tempat pemakaman abadi ditandai dengan sebuah tanjakan abadi. Itu terletak di kedalaman dunia liar dan medannya rumit. Itu adalah tempat yang mengarah ke surga. Sebenarnya ada tulisan tangan buram dari Kaisar Surgawi Abadi, Kaisar Surgawi Pegunungan Selatan, Penguasa Agung, dan Wuxi. Pembohong tua ini benar-benar berani menulisnya. Ye Fan melihatnya sebentar dan kemudian menyimpan peta itu. Dia bersiap untuk melihat lebih dekat ketika dia memasuki tanah abadi lagi. Tidak lama kemudian, dia berbalik ke tempat yang tidak jauh dari kios orang buta tua itu. Hal ini menyebabkan dia mengertakkan gigi. Orang tua ini sangat aneh. Tidak butuh waktu lama baginya untuk menarik seseorang. Pada awalnya, orang-orang itu tidak sabar, tetapi dengan sangat cepat, mereka semua mulai tawar-menawar dengannya untuk membeli peta. Ye Fan dengan sabar menghitung. Dalam waktu kurang dari 1 jam, dia telah menjual lebih dari 10 peta pemakaman abadi. Yang termurah dijual seharga 500 kg sumber, dan yang paling mahal dijual seharga 5.000 kg. Pembohong tua ini, peta semacam ini telah diproduksi secara massal sedemikian rupa. Ye Fan benar-benar menemukan bahwa ada setumpuk tebal tidak kurang dari 1000 peta di bawah tikar jerami. Setiap peta sudah tua dan terlihat compang camping. Mereka terlihat sangat kuno dan benar-benar memiliki jejak peta pemakaman abadi. Pembohong tua ini menaruh beberapa pecahan batu di sana. Dia benar-benar menjual daging anjing di bawah kepala domba. Dalam waktu sesingkat itu, dia sudah mendapatkan puluhan ribu kilogram sumber. Ketika pembohong tua itu menjual 30 peta, tiba-tiba ada keributan besar. Orang-orang dari Kekaisaran Sia Besar datang, dan sebenarnya ada seorang ahli tertinggi di antara mereka. Orang buta tua itu menggulung tikar jerami yang compang camping dan berlari. Dia langsung melompat menuruni tebing abadi dan menghilang tanpa jejak. Ye Fan terkejut. Dia mengepalkan peta kuno di tangannya dengan erat. Ini mungkin benar-benar peta pemakaman abadi. Pembohong tua itu benar-benar misterius. N. Chapter 579 Pembunuhan Pertama Hualong. Penipu tua itu sangat licin, menyelam menuruni tebing dan menghilang dalam sekejap mata. Banyak orang dari Kekaisaran Grand Xia telah datang. Pemimpinnya mengenakan mahkota 9 naga dan jubah naga ungu. Dia terlihat cukup heroik, dengan ki yang sangat kuat berputar-putar di sekeliling tubuhnya. Indera keilahiannya yang kuat menyapu tebing, tapi dia tidak melihat apapun. Di mana dia? Wajah paman Kekaisaran Grand Xia tenggelam. Di mana Anda membeli peta pemakaman abadi? Salah satu sosok seperti komandan mendorong seorang pembudidaya yang telah membeli peta tua. Dia ada di sini tadi. Orang itu gemetar saat dia berjalan ke tempat orang tua buta itu duduk dan mengambil beberapa batu besar. Dia menjual ini juga, masing-masing 500 kg. Tebing ini sangat luas, dan banyak pembudidaya datang dan pergi. Ada kios-kios sederhana, serta istana batu giok yang indah. Semua orang terkejut dan melihat ke atas. Dia tidak mungkin lari jauh, kejar dia. Paman Kekaisaran Grand Xia adalah orang pertama yang melompat menuruni tebing dan mengejar ke arah tertentu. Yang lain juga bergerak. Apa yang terjadi? Apa yang terjadi? Orang-orang dari 4 kerajaan abadi prefektur tengah telah datang. Sungguh tak terduga. Baru saja, ada seorang pria buta tua yang menjual peta pemakaman abadi. Tidak lama kemudian, semua orang di tebing tahu apa yang telah terjadi. Peta yang dijual oleh orang tua buta itu telah mengguncang orang-orang di Kekaisaran Grand Xia. Ini adalah peta asli, bukan peta palsu. Orang-orang menemukan dengan terkejut bahwa ini adalah peta rahasia yang telah diedarkan karena suatu alasan. Saat ini, hanya beberapa kekuatan super yang tampaknya memilikinya. Aku mengerti. Mungkin memang ada kitab suci kuno yang ditinggalkan oleh Kaisar Agung. Itu sebabnya orang-orang di Kekaisaran Grand Xia sangat gugup. Itu adalah leluhur mereka. Baru-baru ini, semua jenis orang telah masuk dan keluar dari dunia pemakaman abadi, menjelajahi banyak area rahasia. Namun, masih sangat sulit untuk menggambar peta rahasia seperti ini. Itu pasti membutuhkan banyak usaha. Seseorang menemukan tempat di mana kaisar kuno meninggal dalam meditasi. Lain kali kita memasuki dunia pemakaman abadi, itu pasti akan sangat tragis. Banyak orang akan memperebutkannya. Namun, orang-orang dengan cepat menyadari bahwa tempat itu kemungkinan besar sangat berbahaya. Jika tidak, mengapa mereka perlu membawa peta itu keluar? Mereka bisa langsung mengambil semua yang ditinggalkan kaisar kuno. Tebing itu kacau balau. Tidak ada yang bisa tenang. Ini adalah tempat pemakaman abadi yang mengejutkan. Kemungkinan besar akan ada kitab suci kuno dan bahkan senjata suci. Kemana perginya orang tua buta itu?
Di atas tebing, semua orang mencari. Barusan, ada lebih dari 30 orang yang membeli peta. Sekarang, mereka semua melarikan diri, merasa itu terlalu disayangkan. Yevan menyimpan peta pemakaman abadi dan berjalan-jalan di sekitar pasar bebas. Dia bertanya-tanya latar belakang seperti apa yang dimiliki pria buta tua ini untuk menjual ribuan peta harta karun ini. Baru setelah 4 jam, tempat itu kembali normal. Tidak perlu terlalu memikirkannya, masalah ini tidak bisa disembunyikan. Pasti akan ada banyak orang yang memikirkan cara untuk mendapatkan diagram penguburan abadi. Bukankah itu Xiao Mingyuan? Yevan melihat orang yang tidak asing lagi, cucu dari penasihat agung Xiao dari negara Anping, yang berasal dari dinasti yang sama dengan Putri Yudai. Wilayah kekuasaan Yevan awalnya milik klan Xiao, tapi Xiao Mingyuan telah memasang perangkap untuknya. Dia menggunakan tempat di mana kaisar kuno membangun pondoknya di tahun-tahun terakhirnya sebagai umpan, berharap dia akan kehilangan nyawanya di pondok terpencil. Bajingan itu, Yevan tidak pergi. Dia berjongkok di depan sebuah kios, mengutak-atik roh binatang yang dikurung sambil mengukur beberapa orang di dekatnya. Ada beberapa ahli di sisi Xiao Mingyuan, terus-menerus bertanya tentang orang tua buta itu. Jelas, mereka datang untuk mendapatkan diagram pemakaman abadi dan menginginkan bagian dari rampasan perang. Sepertinya begitu Raja Binatang yang mengamuk di dunia rumah abadi berhenti, pasti akan ada hujan darah dan angin busuk. Simpanan ilahi kaisar kuno akan menarik banyak ahli. Yevan merenung untuk waktu yang lama. Pada saat ini, samar-samar dia mendengar Xiao Mingyuan menyebutkan namanya dan kota Lu. Sepertinya orang ini masih memikirkan tentang dia. Tidak lama kemudian, orang-orang itu pergi. Yevan melihat punggung mereka dan tersenyum dingin, tidak terlalu memperhatikan mereka. Sekarang dia telah memasuki alam rahasia transformasi naga dan telah memahami rumus baris, dia tidak perlu takut. Tikus pencari harta karun, binatang roh pencari harta karun asli. Saya akan menjualnya seharga 2.500 kg sumber. Di depan sebuah kios, seorang pria parubaya duduk di tanah. Sebuah sangkar logam kecil berisi seekor tikus kecil yang dialiri cahaya warna-warni. Banyak orang berkerumun, menjentikkan lidah mereka dengan heran. Namun, salah satu dari mereka mencibir dingin dan berkata, dia di sini untuk menipu orang lagi. Dia memberi makan beberapa tikus liar dengan ramuan roh, dan dia berani berpura-pura menjadi tikus pencari harta karun. Di tempat ini, orang rela dipukuli, dan jual beli semuanya sukarela. Semuanya, berhati-hatilah. Jangan sampai tertipu oleh tipu dayanya. Banyak orang berdiskusi dan menunjuk ke arah mereka. Yevan tidak bisa berkata-kata. Ada begitu banyak penipu di tempat ini. Meskipun orang tua buta itu telah menjual diagram penguburan abadi, dia tidak tampak seperti orang yang baik. Tiba-tiba, Yevan terkejut. Dia telah melihat seorang teman lama. Duan De mengayunkan pantat besarnya, menekan orang-orang di sampingnya ke samping. Dia tiba di depan kios dan berjongkok. Tikus ini, mengapa bermata licik? Sungguh menyegarkan. Bukankah tikus bermata licik? Pria parubaya di warung itu memutar matanya. Ketika Yevan melihat Duan De, dia tidak bisa menahan senyum. Beberapa hari yang lalu, dia telah menelanjangi si gendut ini dan mengambil setumpuk harta. Sekarang mereka bertemu lagi, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak tertawa terbahak-bahak. Namun, pada akhirnya, dia hanya bisa menggerakkan mulutnya dan menekan dorongan ini. Namun, pipinya terasa sakit karena hal ini. Aku mengatakan bahwa mata tikus ini terlalu licik. Itu tidak terlihat seperti tikus yang mencari harta karun, tapi lebih seperti roh tikus. Duan De menggelengkan kepalanya. Mereka yang tahu apa yang baik pasti akan membelinya. Kemarin, orang-orang itu semua bertengkar untuk membelinya. Sekarang, hanya yang satu ini yang tersisa. Pria parubaya itu tidak tergesa-gesa. Kau benar-benar kecanduan menipu orang. Jika benda ini adalah tikus pencari harta karun, apa kau bersedia menjualnya? Seseorang berkata dengan jijik. Aku tidak akan berbohong. Siapa yang mau menjual tikus pencari harta karun sungguhan dengan sumber 5.000 kg? Tidak ada yang akan menjualnya bahkan jika itu 10 kali atau 100 kali. Pria parubaya itu tenang dan tidak gelisah. Dia berkata, ini adalah keturunan tikus pencari harta karun. Jika Anda membesarkannya dengan baik, mungkin dalam 1000 tahun, seekor tikus dewa akan lahir. Dalam 1000 tahun, tidak akan ada tikus dewa. Duan De melemparkan beberapa sumber senogenik dan berkata, saya membelinya. Saya memiliki kegunaan lain untuk itu. Apa yang akan dilakukan lemak ini? Yevan curiga. Dia pikir dia akan mengambil Celestial Graveyard. Setelah berjalan di sekitar tebing selama setengah hari, Yevan pergi.
Dia kembali ke kota Lu dan turun. Boom! Tiba-tiba, niat membunuh yang tak ada habisnya mengalir deras. Seluruh kota bersinar. Semua pola mantra diaktifkan, dan jumlah cahaya pedang yang tak terbatas menyapu ke arahnya. Swoosh! Dia seperti seberkas cahaya. Setelah banyak kekecewaan, dia bergegas keluar. Dia tidak terjebak, dan dia tidak tertusuk oleh cahaya pedang. Semua ini karena keajaiban formula perjalanan. Jika tidak, jika elit setengah langkah datang dan tidak bisa menembus pola mantra kota kuno, itu bukan pertanda baik bagi mereka. Siapa itu? Ye Fan berdiri di langit dan menatap segala sesuatu di kota Lu. Anak ini telah mencapai alam rahasia transformasi naga. Kultivasinya meningkat dengan cepat. Seorang pria parubaya dengan ekspresi dingin muncul di tembok kota. Jadi, kaulah yang merampok kota keluarga Xiaoku dan melukai murid-murid keluarga Xiaoku. Orang lain berdiri dengan senyum dingin di wajahnya. Ekspresi Ye Fan tenang. Dia mengenali mereka. Dia pernah melihat mereka sebelumnya. Belum lama ini, dia bersama Xiao Mingyuan. Dia tidak perlu mengatakan apa-apa untuk memahami apa yang sedang terjadi. Apa yang kamu bicarakan? Bunuh dia. Kita masih harus menemukan peta pemakaman surgawi. Ini kotaku. Kalian menerobos masuk dan menyerangku. Apa kalian pikir aku mudah diintimidasi? Ye Fan berkata dengan tenang. Kamu pikir kamu siapa? Kota ini adalah milik keluarga Xiao sejak zaman kuno. Kami hanya mengizinkanmu tinggal selama 2 hari. Kami akan mengambilnya kembali setelah kami membunuhmu. Orang lain meliriknya dengan jijik. Apa kau benar-benar ingin memakanku seperti ini? Ye Fan menatap mereka. 2 dari mereka adalah ahli transformasi naga tingkat 6, 3 ahli transformasi naga tingkat 7, dan 2 yang terakhir adalah ahli transformasi naga tingkat 8. Salah satu dari mereka berkata dengan tenang tanpa emosi, kamu menyakiti anak-anak keluarga Xiaoku dan masih berani tinggal di sini begitu lama. Kamu tidak tahu apa yang baik untukmu. Kami akan merebut kota ini. Berlutut dan bersujudlah untuk meminta pengampunan. Kami tidak akan mempersulitmu. Kami hanya akan memenggal kepalamu. Kami tidak akan membiarkanmu menderita. Mereka bertuju terbang keluar dari kota kuno, maju selangkah demi selangkah. Mereka tidak meremehkannya. Ketujuh ahli ini menyerang bersama, ingin membunuhnya dalam sekejap. Ye Fan tidak mengatakan apa-apa lagi. Tangannya dipenuhi dengan warna. Dia memegang busur 1000 pembunuh dan berdiri di sana. Pada saat ini, dia terus-menerus mengaktifkan rahasia semua. Setelah puluhan kali, dia akhirnya berhasil. Dia meningkatkan kekuatan tempurnya 10 kali lipat. Busur 1000 pembunuh bersinar terang. Tali busurnya sedikit bergetar. Sebanyak 3 anak panah ditembakkan. Mereka sangat cepat dan melesat ke arah ahli transformasi naga tingkat 6. Pada awalnya, ada suara dentang benturan. Tapi segera setelah itu, terdengar jeritan. Anak panah itu menembus harta karun kuno dan menusuk ke dalam tubuhnya. Ah! Tak satu pun dari ketiga anak panah itu meleset. Mereka semua menusuk ke dalam tubuhnya. Dia tidak bisa memblokir mereka sama sekali. Mereka seperti rumput kering dan kayu busuk. 3 kuntum bunga darah bermekaran. Kemudian, orang ini meledak dengan sebuah ledakan. Fragmen tulang dan daging cincang berceceran di mana-mana. Tubuh dan jiwanya hancur. Apa? Orang-orang di samping terkejut. Mereka tidak menyangka seseorang akan mati secepat itu. Ye Fan tertawa dingin. Dia tidak perlu menggunakan rahasia semua untuk membunuh seorang pembudidaya transformasi naga ke-6. Belum lagi, kekuatan tempurnya telah meningkat 10 kali lipat. Apa kau tidak ingin membunuhku? Dia memegang busur 1000 pembunuh di tangannya. Ekspresinya dingin. Dia terus dengan cepat menarik busur dan menyerang orang-orang ini. Puff, puff. Saat berikutnya, dia menyerangkan 9 anak panah secara berurutan. Dia juga mengaktifkan rahasia semua. Kali ini, seorang kultivator kuat dari transformasi naga ke-7 ditembak. Dia tidak bisa memblokir kekuatan panah dewa ini dan dihancurkan di tempat. Ekspresi orang-orang yang tersisa telah lama berubah. Mereka tersebar ke segala arah. Satu persatu, mereka mengeluarkan harta mereka dan menebas Ye Fan. Situasinya sangat serius. Mereka merasa ada yang tidak beres. Pemuda di depan mereka terlalu tegas dalam membunuh orang. Dia benar-benar memiliki kekuatan tempur seperti itu. Ini membuat mereka merasakan ancaman serius dan hati mereka kacau. Ekspresi Ye Fan dingin. Dia menggunakan rumus perjalanan untuk menghindar dengan cepat. Dia kemudian terus-menerus menarik busurnya dan menyerangkan anak panah. Kali ini, dia menyerangkan total 108 anak panah. Di antara mereka, 18 telah mengaktifkan rahasia semua. Semuanya ditembakkan ke arah kultivator kuat dari transformasi naga ke-8.
Dang, dang. Kultivator kuat dari transformasi naga ke-8 memang kuat. Dia terus-menerus memblokir dan menghancurkan banyak anak panah. Namun, dia tidak bisa menghancurkan 18 anak panah khusus. Dia berada dalam kondisi yang menyedihkan. Jika Yevan tidak maju ke alam rahasia transformasi naga, akan sulit untuk membunuhnya. Namun, semuanya berbeda sekarang. Dia menarik busurnya lagi. 18 anak panah ilahi lainnya berhasil diaktifkan. 36 anak panah dewa khusus cukup kuat untuk mengguncang gunung. Mereka mengandung kekuatan ilahi yang tak tertandingi. Niat membunuh mereka membumbung tinggi ke langit. Setiap anak panah memiliki panjang lebih dari 10 mil. Itu sangat menakutkan saat mereka terbang ke sana kemari. Puff, puff. Yang lain semua tertegun. Ini adalah kultivator yang kuat dari transformasi naga ke-8. Bagaimana mungkin dia tidak bisa dibunuh oleh Yevan begitu cepat? Metode macam apa ini? Itu terlalu tidak normal. Pada saat ini, harta karun kuno yang telah mereka ambil semuanya ditembus oleh panah dewa. Mereka berubah menjadi debu. Tidak ada satu pun yang tersisa. Pergi. Pembudidaya kuat lain dari transformasi naga ke-8 berbalik dan melarikan diri. Yang lainnya sudah ketakutan. Mereka semua melarikan diri, dan tidak ada yang berani berhenti. Bukankah kamu ingin membunuhku? Karena kamu ada di sini, jangan pergi. Kata-kata Yevan tenang. Dia mengejar mereka dengan cermat. Semua orang dengan cepat berpisah, tetapi mereka masih tidak bisa menyelesaikan apapun. Mereka tidak bisa lepas dari bayang-bayang kematian. Ini karena Yevan telah mempelajari rumus Xing. Kecepatannya tak tertandingi. Mereka tidak bisa melarikan diri. Selain itu, anak panah yang ditembakkan oleh busur 1000 pembunuh tidak bisa berhenti sampai mereka mencapai target mereka. Uff. Bunga-bunga darah bermekaran. Itu menyedihkan dan indah. Ah. Sebuah jeritan mengental darah terdengar. Uff. Tidak lama kemudian, bunga indah lainnya terbang keluar. Saat jeritan itu terdengar, itu padam lagi. Orang lain tercabik-cabik. Sepanjang jalan, Yevan membunuh ketujuhnya. Tidak ada satu pun yang lolos. Dia mencibir. Membawa busur 1000 pembunuh di punggungnya, dia terbang langsung ke Kishimanor. Dia berjaga di puncak gunung di luar. Sehari kemudian, dia akhirnya melihat Xiao Mingyuan lagi. Sebenarnya ada seorang ahli setengah langkah di sampingnya. Namun, Yevan tidak mundur. Dia menarik busurnya dan mulai menyerang. Siapa itu? Ahli setengah langkah sangat waspada. Dia segera menemukannya dan dengan cepat bergegas. Itu kamu, Ye Zutian. Xiao Mingyuan terkejut. Dia tidak menyangka dia akan berani melakukan ini. Berlari ke Kishimanor untuk membunuhnya benar-benar berani. Benar, ini aku. Yevan menggunakan rumus Xing untuk menghindari ahli setengah langkah. Dia tidak ingin bersentuhan dengannya. Bagaimanapun, ada dunia rahasia besar di antara mereka. Kamu benar-benar punya nyali untuk berani datang ke sini. Pakar setengah langkah itu sangat marah. Kecepatan Yevan terlalu cepat. Dia tidak bisa mengejar sama sekali. Tidak ada cara untuk membunuhnya. Xiao Mingyuan, aku akan mengirimmu ke jalan. Yevan tidak membuang waktu. Busur 1000 pembunuh bergetar sedikit. Pelangi ilahi melesat satu demi satu. Sebanyak 49 anak panah menembus kehampaan. Ahli setengah langkah itu sangat kuat. Meskipun dia berdiri tepat di depannya, dia tidak bisa menghentikannya. 49 anak panah melesat seperti meteor ke segala arah. Pada akhirnya, mereka berkumpul di satu titik, Xiao Mingyuan. Tidak. Paman ke-6, selamatkan aku. Tapi sudah terlambat. Ini adalah bagian yang menakutkan dari busur 1000 pembunuh. Yevan baru saja mengetahuinya. Begitu dia mengunci targetnya, dia tidak perlu menyerangkan anak panah dalam garis lurus untuk membunuh musuhnya. Sekarang, Yevan telah memasuki alam rahasia transformasi naga. Membunuh Xiao Mingyuan secara alami tidak membutuhkan banyak usaha. Menyerangkan ke-49 anak panah sekaligus seperti mengukir namanya di buku kehidupan dan kematian. Puff, puff, ah. Xiao Mingyuan hanya punya waktu untuk berteriak menyedihkan sebelum dia terkoyak oleh panah dewa. Tubuhnya berubah menjadi lumpur dan kemudian menjadi kabut. Dia mati dengan cara yang kejam. Chapter 580 memasuki tempat pemakaman abadi. Xiao Mingyuan berteriak sedih. Kepala, anggota badan, dan tubuhnya langsung hancur. Darah mengalir, dan pada akhirnya, bahkan tidak ada tulang yang tersisa. Dia benar-benar menghilang dari dunia ini. Dia tidak pernah menyangka bahwa Yevan akan begitu kuat dan berbahaya. Setelah disergap di kota Lu, Yevan langsung bergegas ke Kishimanor untuk membunuhnya, tegas dan ganas. Mingyuan, ahli setengah langkah dari keluarga Xiao berteriak kaget. Melihat pemandangan ini, dia tidak berdaya.
Tidak peduli seberapa kuat dia tidak punya cara untuk menghidupkan kembali orang yang sudah mati. Segera setelah itu, wajahnya menjadi pucat, ekspresinya menyeramkan. Dia seperti binatang buas yang ingin melahap manusia saat dia melemparkan dirinya ke arah Ye Fan. Tangannya yang besar bergetar, dan kemudian tungku 8 trigram tembaga ungu muncul. Tingginya 1000 zang, kubah langit bahkan runtuh. Dong! Tungku tembaga 8 trigram itu sebesar gunung, menjulang tinggi ke langit, memenuhi setengah langit. Emas ungu mengalir, dan kilau logam terasa dingin. Tekanannya membuat orang sulit bernapas, hampir mati lemas. Junior, serahkan hidupmu. Ahli setengah langkah dari keluarga Xiao, Xiao Zi, meraung. Dia benar-benar marah sekarang. Dia hanya bisa melihat keponakannya ditembak mati, tapi dia tidak bisa menghentikannya tepat waktu. Boom! Kobaran api tak berujung menyembur keluar. Tungku 8 trigram emas ungu itu setinggi ribuan meter, dan aura yang dipancarkannya seperti jurang, tak terbatas dan tak terbatas. Itu memuntahkan api ungu, menenggelamkan setengah langit. Ye Fan tidak berlama-lama di sini. Ini adalah ahli setengah langkah, dan perbedaan antara tingkat kultivasi mereka terlalu besar. Ada alam rahasia besar di antara mereka, dan dia tidak ingin bertarung sampai mati. Dia mengaktifkan teknik aspek dan pergi. Ye kecil, mau kemana kamu? Xiao Zi berteriak, mengejar dari dekat. Tapi yang membuatnya tercengang adalah Ye Fan hanya bergoyang sedikit, dan dia terlempar entah berapa banyak punggung gunung. Dia merasa tidak berdaya. Bagaimana dia bisa mengejar? Jika dia mengikuti di belakang, dia bahkan tidak akan bisa makan debu. 8 hari kemudian, berita datang bahwa kerusuhan binatang di dunia rumah abadi telah mereda, dan kedamaian telah pulih. Siapa yang tahu berapa banyak pembudidaya kuat yang akan masuk? Dalam beberapa hari ini, harga diagram pemakaman abadi telah meroket. Yang paling mahal, harganya mencapai 50.000 kilogram sumber asal masing-masing. Ye Fan mengambil kesempatan untuk membuat 7 atau 8 salinan, dan masing-masing dijual seharga 30.000 kilogram. Setidaknya ada selusin pintu masuk ke ruang kuno primal di dataran tengah. Banyak kekuatan besar telah datang, semuanya menginginkan sepotong kue. Ye Fan kemudian tiba di tebing immortal yang berdekatan, dan mulai menukar beberapa kebutuhan di pasar bebas ini, yang akan dia gunakan saat dia memasuki dunia real immortal. Tidak lama kemudian, dia terkejut melihat Duan De dan si barbar berjalan bersama. Pertemuan mereka berdua sangat lucu. Duan De menyambutnya dengan senyuman dan mencoba yang terbaik untuk mengikatnya, seolah-olah dia ingin mendiskusikan sesuatu. Di sisi lain, Dong Fang Ye dalam keadaan waspada. Dia salah mengira bahwa masalah merampok Fatih telah terungkap. Kami memiliki beberapa kesalahpahaman sebelumnya. Saya hanya ingin melihat gada itu. Fatih Duan melamun sambil menarik tangan Duan Lingtian dengan erat. Dong Fang Ye memiliki ekspresi aneh di wajahnya. Dia telah menelanjangi Duan De dengan tangannya sendiri, jadi dia merasa tidak nyaman saat melihat si gendut. Si gendut itu sepertinya mencoba mengikatnya dan tidak memperhatikan apapun. Apa yang ingin kamu lakukan? Orang barbar itu melambaikan gada. Duan De menurunkan kuda-kudanya dan benar-benar ingin mengikat si barbar untuk menjelajahi pemakaman abadi bersama-sama. Dong Fang Ye benar-benar lega. Ini tidak ada hubungannya dengan apa yang terjadi terakhir kali. Ye Fan, yang tidak terlalu jauh, ingin tertawa. Si gendut ini sedang mencari penolong, dan dia akhirnya mencari orang barbar itu. Itu cukup lucu. Apakah cukup untuk saya sendiri? Bagaimana kalau saya mencari beberapa orang lagi? Kata Dong Fang Ye. Duan yang gendut menggosok tangannya dan mengangguk. Itu akan bagus. Kita membutuhkan orang yang kuat, tapi bukan yang disebut setengah langkah maha kuasa. Jika kita membawa mereka, akan sangat sulit bagi kita untuk memimpin. Hei, kakak Ye, kamu juga di sini. Mata Dong Fang Ye tajam, dan dia menemukan Ye Fan. Dia melambai padanya dan memanggilnya. Siapa ini? Duan yang gendut menyipitkan matanya dan mengukur Ye Fan. Dia adalah Ye Zhaotian. Dia mengalahkan banyak murid dari kediaman prajurit luar biasa. Yan Yunluan juga menjadi bodoh karena dia, dan sekarang dia setengah mati. Kamu adalah tuan yang berspesialisasi dalam memakan roh binatang. Duan De menutupi sangkar besi kecil yang dibawanya dengan satu tangan. Ada seekor tikus yang mengalir dengan cahaya warna-warni di dalamnya. Ye Fan benar-benar ingin menendangnya. Si gendut sialan ini terlalu hina. Apa dia pikir dia akan memakan tikus roh ini? Bajingan ini pasti melakukan ini dengan sengaja. Ye Fan mengutuk dalam hati. Dia memutar matanya dan berkata, jangan khawatir, aku lebih suka memakanmu daripada memakannya. Kami masih kekurangan tenaga kerja. Kita harus membawa beberapa ahli lagi.
Tentu saja, akan lebih baik jika mereka semua jenius yang mengerikan, kata Fatih Duan. Mereka berangkat pada hari yang sama karena memang tidak ada waktu yang tersisa. Semua kekuatan besar telah masuk. Jika mereka terlambat selangkah saja, mereka mungkin tidak akan mendapatkan sisa makanan. Kali ini, Ye Fan memasuki kediaman abadi melalui pintu masuk kediaman prajurit luar biasa. Dengan penyamaran Duan De dan si barbar, tidak ada yang memeriksanya sama sekali. Dunia kuno ini adalah tempat primordial. Ki spiritual di sini berkali-kali lebih padat daripada dunia luar. Burung dan binatang berkeliaran, dan kebanyakan dari mereka adalah binatang purba yang sangat kuat. Sekarang, semua kekuatan besar memiliki kesepakatan bahwa dilarang membunuh binatang pembawa keberuntungan untuk memurnikan obat. Siapapun yang berani melanggar perjanjian ini akan dihukum berat untuk mencegah kerusuhan binatang terjadi lagi. Apakah kita akan pergi ke makam abadi atau mencari keberadaan kelabang itu? Tanya si barbar. Karena dalam perjalanan, tidak semua pembudidaya bergegas ke kediaman Kaisar kuno. Terlalu banyak orang berkumpul di sana. Jika pertempuran kacau pecah, mungkin hanya kekuatan besar yang bisa mendapatkan apapun pada akhirnya. Kelabang itu juga tidak mudah untuk dihadapi. Cermin kuno di dahi jelas merupakan senjata orang suci kuno. Bahkan sekelompok ahli tertinggi yang bekerja sama mungkin tidak akan bisa menekannya. Duan De menggelengkan kepalanya, mengaum. Di kejauhan, seekor naga banjir membumbung tinggi ke langit. Panjangnya beberapa ratus meter, dan kemudian melingkar di sekitar puncak gunung. Dengan raungan yang keras, naga itu mengoyak gunung itu. Momentumnya sangat mengejutkan, dan batu-batu melesat ke udara. Di sana, serangkaian tangisan menyedihkan terdengar. Banyak pembudidaya mati dengan cara yang kejam. Jelas, ini adalah raja binatang yang kuat. Paling tidak, itu berada di tingkat ahli tertinggi setengah langkah. Oh tidak, jalan ini diblokir. Mungkinkah binatang buas ini akan menjaga makam abadi? Mereka masih sangat jauh dari tujuan mereka, tetapi di sepanjang jalan, mereka sudah melihat banyak binatang buas menghalangi jalan, seolah-olah mereka tidak mau membiarkan para pembudidaya manusia mendekati wilayah itu. Diduga tempat peristirahatan Kaisar kuno berada di kedalaman dunia rumah abadi. Para pembudidaya biasa tidak bisa mencapainya sama sekali karena binatang buas mengamuk di sana. Makam abadi berjarak 30.000 km dari pintu keluar kediaman prajurit luar biasa. Meskipun masih jauh dari kedalaman, itu relatif berbahaya. Dikelilingi oleh rawa-rawa, danau besar, tebing, dan jurang. Dengan setiap langkah maju, akan ada bahaya hidup dan mati. Ada banyak binatang purba yang tinggal di dalamnya, dan mereka sangat kuat dan menakutkan. Ada medan perang kuno di kedalaman dunia kuno ini. Seseorang mendengar teriakan pertempuran. Siapa tahu, mungkin ada manusia di dalamnya. Orang barbar itu menyarankan bahwa jika mereka tidak menemukan apapun di pemakaman abadi, maka mereka harus memasuki kedalaman dunia ini untuk melihatnya. Mari kita sedikit lebih berhati-hati. Peta makam abadi tidak menandai kedalamannya, yang berarti belum ada yang berani masuk. Duan yang gendut sangat berhati-hati. Sepanjang jalan, mereka terus-menerus mengambil jalan memutar. Ada banyak binatang buas yang menghalangi jalan, tetapi mereka tidak ingin berbenturan dengan mereka. Di sepanjang jalan, mereka melihat banyak mayat manusia dan darah segar. Tentu saja, ada juga banyak mayat binatang buas, dan mereka bahkan menemukan tulang belulang dari beberapa raja binatang buas. Itu sangat menakutkan. Tidak lama kemudian, mereka mendekati tujuan mereka. Jumlah pembudidaya yang mereka lihat segera meningkat, dan hampir tidak ada seorang pun di bawah alam transformasi naga. Orang biasa tidak bisa mencapai tempat ini sama sekali. Ini benar-benar tempat yang terhubung ke surga. Tepat di depan mereka, ada pegunungan yang luas dan tak terbatas. Cahaya warna-warni yang penuh keberuntungan bermekaran, anggrek tumbuh, dan rumput naga berakar di antara celah-celah bebatuan. Kita tidak bisa terbang setelah memasuki tempat ini. Mereka menemukan sebuah fakta dengan terkejut. Kekuatan ilahi masih ada di sini, tetapi tidak ada cara untuk terbang ke langit. Para pembudidaya lainnya juga sama, dan mereka semua maju dengan berjalan kaki. Mungkinkah benar-benar ada senjata suci Kaisar Agung yang menekan tempat ini? Duan De mengungkapkan ekspresi serius yang langka. Dia terkejut sekaligus bersemangat. Tempat yang terhubung ke langit itu dikelilingi oleh semua jenis medan yang rumit, termasuk jurang, danau raksasa, rawa-rawa, dan lainnya. Ah! Teriakan yang menyedihkan terdengar, suara yang terdengar sangat jauh. Ketika 5 tetua tertinggi tanah suci kuno menyeberangi danau besar, mereka ditelan oleh kura-kura hitam raksasa, tenggelam ke dasar danau. Astaga, kura-kura raksasa itu sebesar gunung kecil.
Sudah berapa tahun ia dibudidayakan? Semua orang berteriak karena khawatir, merasakan gelombang kengerian. Seekor burung ganas yang sebanding dengan ahli tingkat Dewa Suci. Banyak orang berhenti. Ada beberapa yang ingin mengukir pola formasi untuk menyeberang, tetapi mereka menemukan bahwa itu tidak efektif, sama sekali tidak berguna. Mungkin memang ada senjata suci Kaisar Agung yang menekan tempat ini. Banyak tokoh generasi tua menjadi bersemangat. Bahkan jika tempat ini adalah gunung pisau dan wajan minyak, setelah sampai pada kesimpulan ini, mereka tidak lagi merasa takut. Banyak orang maju gelombang demi gelombang, mulai maju. Seseorang masuk. Akhirnya, sosok setingkat Dewa Suci mengambil tindakan, membunuh Raja Binatang dan berhasil naik ke tempat yang penuh dengan esensi spiritual, memasuki tanah murni. Ayo berjalan melewati rawa. Duan De mengukur tempat ini untuk waktu yang lama, dan kemudian dia memilih arah ini. Mereka bertiga mulai maju. Gu! Teriakan katak terdengar. Katak raksasa setinggi 100 zang melompat keluar dari lumpur, melahap lebih dari 100 orang di depannya dalam satu tegukan, memakan mereka sepenuhnya. Katak setingkat Dewa Suci. Makhluk ini bahkan merupakan spesies gurun yang hebat. Ada 9 garis emas di punggungnya, dan dia bisa menyerangkan 9 anak panah dewa yang bahkan bisa menembus makhluk yang kuat. Orang barbar itu terkejut. Jangan khawatir, kita akan perlahan-lahan melewati rawa, kata Duan De. Mereka mengambil jalan memutar lebih dari 10 li, dan rawa di depan mereka tiba-tiba terbelah. Aura pahit yang pahit mengalir ke langit, menampakkan sirip punggung raksasa yang setajam pisau. Makhluk macam apa ini? Ah! Teriakan menyedihkan terdengar di udara. 6 tetua tertinggi dari sekte tertinggi di dataran tengah semuanya terpotong oleh sirip punggung itu. Kecepatannya terlalu cepat, dan orang-orang itu tidak bisa menghindar sama sekali. Lusinan sirip punggung panjang Zhang berkedip-kedip dengan cahaya hitam, dan itu tak terbendung. Gumpalan kabut berdarah melingkar di sekitarnya. Hong! Ketika itu melompat, Ye Fan dan yang lainnya akhirnya melihat penampilannya dengan jelas. Ini adalah buaya besar, tetapi memiliki sirip punggung. Selain itu, ia juga memiliki karakteristik seekor naga, dan panjangnya lebih dari 200 zang. Astaga, ini adalah spesies gurun yang luar biasa, buaya Ichthyosaurus. Dong Fang Ye terkejut. Dia dibesarkan di suku buas dan telah melihat beberapa spesies aneh. Meskipun mereka tidak berada di level Dewa Suci, mereka masih menakutkan, jadi dia segera mengenalinya. Tiba-tiba, suara yang indah terdengar dari kejauhan. Cahaya Buddha melengkung, dan seorang wanita yang anggun dan dari dunia lain duduk bersila di atas singgasana teratai. Kecantikannya luar biasa, dan penampilannya khusyuk dan berwibawa. Dia terus-menerus melantunkan kitab suci kuno. Tubuhnya memancarkan kekuatan Buddha yang lembut yang memurnikan rawa-rawa di sekitarnya. Ternyata ada banyak serangga aneh di sana. Masing-masing serangga itu seukuran ibu jari, dan bisa menembus logam dan batu. Namun, mereka semua terhalang oleh cahaya Buddha. Bukankah ini wanita gurun barat yang bisa membuktikan daunnya dan menjadi bodhisattva? Duan De terkejut. Sementara itu, mata Ye Fan tertuju pada orang lain di samping singgasana teratai. Itu adalah seorang pria tua ceroboh yang melambaikan tangan pada mereka dan berteriak, "Ayo pergi bersama. Kita akan masuk bersama dan mengambil senjata suci Kaisar Agung." Itu adalah orang tua buta yang menjual diagram penguburan abadi.